komunitas yang saling membangun. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Waktu saya baca tadi ini, saya hampir sedikit tidak terlalu lama ini temanya. Makanya saya tanya dulu ini dari buku yang mana? Apakah ini masih dari buku Joseph Prince atau Oke. Nah, tapi karena pikiran saya mencari, memang Tuhan singkatkan. Jadi memang sepanjang kita mencari, memang Roh Kudus bekerja. Ketika saya baca ini akan sangat bagus ketika kita analogikan, kita ibaratkan ini antara orang tua dan anak. Seandainya tadi Gerard duduk di tempat si Ricky itu ya. Seandainya tadi Gerard yang duduk di situ, maka ketika saya masuk tadi, maka pandangan pertama saya akan ke Gerard. Karena saya ingin, artinya secara natural, pikiran saya harus memperhatikan Gerard. Secara alami, terbangun secara alami. Jadi makanya saya pikir, marilah kita saling memperhatikan. Mungkin ketika saya tadi datang, mungkin saya juga tidak memperhatikan setiap kita. Saya bisa lihat mungkin Joshua, saya juga bisa lihat tadi, tapi belum tentu saya perhatikan. Tapi kalau misalnya tadi itu anak saya, maka perhatian saya menjadi lebih sama dengan. Jadi ketika kita ini duduk sebagai anak Tuhan, ketika kita ini berdiri sebagai anak Tuhan, perhatian yang sama juga seperti itu dari Tuhan ke kita, karena kita anaknya. Nah, jadi artinya diajarkan di sini begini dong. Ricky lihat ini dia perbedaannya bagaimana saya melihat sebagai orang tua kepada Gerard dibandingnya saya melihat sebagai saya orang tua juga terhadap Joshua. Ada sedikit intensitasnya sedikit berbeda. Nah, ini yang didorong firman Tuhan ini supaya kita juga punya prinsip yang sama kepada anak-anak Tuhan. Jadi kita didorong pada level itu, pada tingkatan itu untuk saling memperhatikan. Nah, contohnya tadi seperti itu. Nah, supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nah, ini juga dibilang mendorong dalam kasih. Kalau tadi Gerard tadi yang duduk di posisi Ricky itu, maka secara natural juga saya akan terdorong untuk melihat Gerard dengan kasih. Ada tarikannya yang berbeda. Jadi mendorong dalam kasih. Sudah pasti kalau misalnya dia anak saya, sudah pasti magnet kasih saya kepada dia sudah pasti tidak perlu diragukan kan. Sama dengan, jadi firman Tuhan ini menurut saya dia sedang dorong kita supaya kita punya rasa memperhatikan itu kepada kepada peserta kakak lah ya. Saya bilang malam ini kepada peserta kakak dan kepada misalnya jemaat. Sama intensitasnya atau levelnya, kadarnya seperti saya waktu saya memperhatikan Gerard, waktu saya mengasihi Gerard gitu. Ada kadar yang harus memang kita, ya sudah pasti itu artinya bisa terjadi kalau kita menerima kasih yang daripada Tuhan itu. Jadi dari dalam pekerjaan yang baik, artinya Tuhan menginginkan kita untuk pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan baik itu? Ya kayak malam ini lah, merenungkan firman Tuhan, bicara firman Tuhan, bicara strategi akselerasi,
melihat pemuda bertumbuh, melihat bapak-bapak bertumbuh, melihat ibu bertumbuh. Itu bukan hal-hal yang baik, hal yang baik. Jadi jangan kita misalnya melihat barista bertumbuh kita jadi stres pula kita, atau melihat Pak Saud ini bertumbuh kita jadi apa? Merasa tersaingi pula. Enggak. Jadi kalau kita sama-sama bertumbuh, nah itu hal-hal yang baik itu sesuai dengan dorongan firman Tuhan. Nah, janganlah kita, ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata katanya hanya beberapa orang aja kok. Ternyata yang menyukai pertemuan itu lebih banyak kok. Yang tidak menyukai pertemuan itu menurut ukuran firman Tuhan hanya beberapa. Jadi masih tetap dominan yang merindukan pertemuan-pertemuan. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ketika dikatakan di sini hari Tuhan yang makin mendekat, saya pikir tadi saya pikir ini ditulis sejak zaman Perjanjian Baru. Dia sudah bicara hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau misalnya kita telahkan dia ini sepintas, seolah-olah firman Tuhan ini bohong. Dari dulu kok dekat-dekat. Karena menurut saya, karena kita salah mengasumsikan hari Tuhan itu. Kita pikir hari Tuhan itu hari kiamat, hari terakhir itu. Hari Tuhan adalah saat ini. Hari inilah hari Tuhan. Today, kan? Jadi inilah hari Tuhan. Nah, jadi menjelang hari Tuhan itu dikatakan kita baiknya saling menasihati supaya orang-orang datang ke pertemuan, menasihati, misalnya bapak-bapak yang dibilang Farisi itu kan. Ya, jadi menurut saya seperti itu. Menjelang hari Tuhan itu kadang-kadang kita artikan seperti kayak hari kiamat, hari terakhir aja. Enggak. Ketika kita sudah terima Yesus, maka hari Tuhan adalah hari ini. Jadi makanya kita harus giat untuk mengajak satu dengan yang lain. Itu saja. Kalau kita dengar dari Joshua dulu kan? Mijas. Kurang begini ya. Oke, salam. Inilah komunitas yang saling membangun katanya. Jadi komunitas yang membangun itu ya kedua ayat ini lah. Dikatakan sini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam kerjaan lain. Jadi yang saya dapatkan sini apa? Saya langsung mengatakan kedua ayat ini bahwa dasar kedua ayat ini yang saya lihat itu di ayat 23 itu dikatakan dan tiga, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikan setia. Jadi dasar kita saling mendorong, dasar kita saling memperhatikan, dasar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita itu hanya pengharapan kepada Kristus saja, Pak. Kalau sudah dasar itu benar, kita tanpa disuruh kita akan saling membangun, tanpa diingatkan kita akan saling mendorong satu sama lainnya. Nah, seperti pertemuan kakak ini lah, saya lihat ya kita bukan karena kopi dan apa, tapi dasar ini pengharapan kita kepada Kristus ini. Kenapa? Karena kita tetap satu, kita berpegang teguh pada Yesus. Itulah dasar dari dua ini saya lihat. Jadi ketika kita sudah sadar ini, maka kita seperti yang pernah bahas kemarin itu, ya ini ayat 25 itu kita tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena ini adalah spesial pertemuan seperti kita itu, kita yang pekerjaan di atas segala pekerjaan. Artinya apa? Kita bekerja di kantor di atas segala kantor, karena tidak ada yang sanggup membayar kita. Makanya seperti yang Pak Joko tanamkan kepada kita, hidup kita itu berdasarkan iman. Ketika kita sudah berasa dengan iman, ya kita sudah benar. Berdasarkan iman kita sudah benar, sehingga kita tidak harus dipaksa-paksa, disuruh-suruh lagi. Itu dari diri kita sendiri dan dari
pengharapan kita itu Yesus Kristus yang setia. Amin. Amin. Oke, next, Arista. Shalom. Saya perhatian yang berbeda ya. Kalau cara memperhatikan sama anak kita itu, kalau menurut saya nggak di dalam sini pun kita memperhatikan dia. Dia nggak ngomong pun kita perhatikan dia. Pagi-pagi itu saya sudah kasih duit di situ 20.000 ini untuk Stephen, ini untuk Septian, ini untuk Valen. Nah, itu memperhatikan mereka. Dan kalau ya mereka sekolah. Di mana? Kalau saya pergi buat belanja, beda dengan ini beda Pak. Ini memperhatikan buat orang yang belum kita kenal, bukan memperhatikan buat. Ini perintahnya begitu Pak. Marilah kita Apa harus pengakuan dulu baru ini baru memperhatikan supaya kita saling mendorong. Saya sama anak saya memang dari dulunya memang sudah saling mendorong, walaupun enggak. Maksudnya saling mendorong. Apa pekerjaan di rumah pun dia kerjakan, mengurusi buah pun dia kerjakan gitu loh. Jadi maksudnya ini, marilah kita saling memperhatikan kepada orang-orang yang di luar dari keluarga kita, seperti ya Joshua kita perhatikan supaya makin kita dekat. Enggak kita kalau sama anak itu makin istilahnya karena kita sudah tiap hari bersama, 24 jam kadang di rumah bersama. Udah tahu dia udah tahu apa, gitu loh. Jadi kalau di sini didorong marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Mendorong apa? Dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, dalam pekerjaan yang baik. Makanya kalau saya sudah bilang dari pertama kali kan nggak cuma datang dia berdiri, nggak cuma kita sama apa kabar, itu habis enggak. Kita harus istilahnya kita tanya dia gimana kan gitu ya, apa pekerjaannya sekarang gimana, apanya gimana, pokoknya kita saling mendalam macam kita bertiga lah gitu Pak, sama-sama jemaat. Emang kenapa kita bertiga? Ya sama Pak Mentari. Kenapa? Contohnya dia lama nggak datang kan kita tanya. Kenapa selama ini mungkin dia lagi kerja kan gitu ya. Gitu Pak. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Kita lakukan beberapa orang. Jangan kita anggap yang nggak datang hari ini pula mereka menjauhkan diri. Enggak lah. Mungkin ada sesuatu macam bahwa bilang tadi apa namanya karena dia bekerja lah, karena dia melakukan komsel lah, karena dia mau pergi kunjungan. Dia pun perbuatan yang baik juga dia lakukan, kan begitu. Jadi dibiasakan beberapa orang, kan dibiasakan bukan semua orang, kan dibiasakan beberapa orang. Ini yang perlu kita jangkau Pak. Ada orang takut di dalam pertemuan itu mereka nggak tahan Pak. Dengar kabar baik Tuhan itu mereka nggak tahan. Kayak gitu Pak harus kita jangkau. Jadi di dalam pertemuan mereka nggak bisa tahan lama. Kadang makanya dibilang Pak Jo, kalau yang ngomong lama kali berubah ini pun mereka sudah berdosa kan kalau masalah dosa ya. Jadi saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Ini dia saling menasihati. Kalau contohnya mereka tidak datang, kita nasihati. Datanglah, kan gitu ya. Datanglah ke gereja. Lihat istilahnya apa kata-kata yang baik kita sampaikan kepada mereka. Jangan nggak datang. Dan puji Tuhan ya, besok saya akan kita mulai konser karena besok sudah mulai masuk bulan 2 dan memang kami hari Rabu konser, jadi konser pada besok sudah mulai. Masuk ayat Ibrani yang 10 ayat 20 juga mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, karena itu pekerjaan yang baik, itulah pekerjaan yang baik. Amin. Amin. Iya, itu belum Pak. 10 ayat 24. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, sekarang kosong. Ya, kalau tentunya saya mau kasih dulu ya. Baru-baru ini saya kasihan tentang teman saya. Jadi dia ini Islam, cewek. Dia
Islam cuma penasaran dengan kita gitu. Dan puji Tuhan hari Jumat kemarin dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dia. Walaupun dia nggak mau masuk ke Kristen gitu. Nah jadi saya sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan ya. Mungkin karena dari ayat ini juga kan gitu di Ibrani 2:24 kemarin kita saling memperhatikan gitu. Jadi karena kita saling memperhatikan, jadi pun mereka maaf katanya kan, jadi mereka yang belum mengenal Yesus ini pun penasaran sama kita gitu. Jadi karena kita saling memperhatikan mereka, terus memperhatikan mereka, jadi pun mereka penasaran sama gitu. Anak ini gimana sih kehidupannya gitu? Kok dia bisa melakukan ini tanpa tanpa marah, tanpa kesal sama kita kan? Dan puji Tuhannya kemarin ya kawan itu dia bertanya gini, pertanyaannya gini, kenapa Tuhan kita itu beda? Ya, aku bilang lah, Tuhan itu ya sebenarnya menurutmu aja pandanganmu memang beda, karena kan kau Islam gitu kan, tapi kau mau nggak selamat tanpa ya harus melakukan ini, melakukan itu. Waktu Jumat itu kemarin ya, dia mau terima Yesus sebagai juru selamatnya karena perlahan-lahan saya masukkan itu bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib gitu. Dan ya saya sangat bersyukur karena teman saya mau masuk Islam gitu. Dan di Ibrani ayat 24 ini ya mulai 24 ini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah jadi menurut saya di ayat ini ya memang kita harus saling mendorong gitu. Ya kita yang perkumpulan kayak gini ya memang harus saling mendorong gitu, saling memotivasi agar semua kita ini mendapatkan hal yang baik gitu. Walaupun keadaan kita kayak mana pun ya kita harus saling mendorong gitu. Nah saya juga punya teman baru-baru ini yang pergi ke Lombok, dan dia kesusahan payah untuk mencari teman di Lombok karena dia PKL kan. Tetapi ya saya mendorong karena saya tahu teman saya ada di Lombok gitu kan. Jadi saya ajukan, nah ini ada solusi untuk kau berteman sama dia, dan dia juga kesusahan untuk mencari gereja gitu. Nah jadi saya mendorong dia, kau jumpai abang ini supaya kau bisa ke gereja bareng-bareng sama dia, kau enggak ditipu-tipu di Lombok gitu. Jadi saya mendorong dia agar dia tetap gereja walaupun di daerah orang lain. Nah, jadi mari kita saling mendorong gitu. Dan di Ibrani 10:24 jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, kalau menurut saya sih janganlah jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita ini. Saya masuk ke teman-teman saya waktu di Medan dulu ya, waktu saya pulang kampung kemarin. Nah di sini teman-teman saya ini sebenarnya sering gereja, tapi waktu malam tahun baru, sedikit kesaksian, waktu malam tahun baru mereka kan siap ibadah di rumah. Nah mereka keluar semua itu kan jumpa, tapi mereka mengajak minum untuk masuk room, mabuk-mabukan gitu. Tapi saya mendorong mereka gitu. Ya mungkin ada Roh Kudus untuk mendorong, walaupun ya saya pengen juga gitu. Pasti ada Roh Kudus. Iya, pengen kapan lagi gitu kan. Ya cuma saya ingat, aku kan Roh Kudus gak mungkin lagi mau gitu. Nah saya bilang gini aja, kalau kalian minum, aku nggak ikut. Tapi kalau kalian mau sama aku, ayo kita rolling aja, keliling Medan gitu. Dan puji Tuhannya mereka mau gitu, ikut sama aku gitu, keliling Medan. Dan ya itulah karena kemurahan Tuhan gitu. Nah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya dan di dalam hari Tuhan yang mendekat. Ya menurut saya itu tadi lah, kita memang harus saling bermotivasi sama teman gini. Itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Thank you ya.
sekarang Bu Teti. Ya, salam semuanya. Halo. saling mematikan bagi kita dalam suatu hubungan seperti kita diberikan juga. Jadi ini keluar ini, berarti ini kan udah saling mengenal. Oh iya. Kita katanya. Kita di dalam ini. Jadi di dalam ini katanya itu, karena kadang-kadang kalau kita sendiri kita lemah, berarti ada kita harus bersosialisasi. Karena bukan itu kan video sendiri ya, kita harus bersosialisasi, saling perhatikan. Jadi ini katanya ya saling memperhatikan. Misalnya kalau saya ada pribadi ya, misalnya di badan itu, kalau misalnya saya nggak ada misalnya kayak itu, siapa gitu datang ini itu ya gitu. Jadi saya tanya itu nanti bilang itu kemana ya? Nah itu salah satu juga memperhatikan di dalam peradaban siman kita. Jadi kan, oh ini tadi sakit atau punya kerjaan, berarti itu juga salah satu memperhatikan. Kalau anak sendiri berbuat seperti Pak Mata tadi bilang, keluarga kita ya harus kita perhatikan. Nggak pun dibilang harus kita perhatikan. Seperti anak saya juga oksigen harus saya perhatikan. Apa kebutuhannya, bagaimana dia. Tapi ini mungkin dalam satu bulan seperti kita ini juga di gereja. Jadi misalnya juga misalnya kalau ada sesuatu misalnya nggak datang, kalau tadi si ini nggak datang ya Masih clear misalnya. nah itu juga memperhatikan apakah dia sakit, apakah dia kesusahan, apakah dia itu bermasalah. Nah itu selalu, dan itulah kita harus saling perhatikan, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, karena dalam kasih kita karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita, saling mengasihi karena Tuhan itu kami kita. Jadi kita dalam keadaan baik katanya. Jadi ya kalau kita ada kasih saling memastikan itu lah. Jadi pekerjaan baik itu kita lakukan ya kan. Dan itu sebenarnya adalah kita mendapatkan ide dari pertemuan kita. Jadi kalau misalnya Tuhan mendengar itu ya mungkin seperti tadi Pastor bilang, kalau misalnya ada yang nggak datang ya mungkin dia ada alamat, ada sakit atau ada Telepon lah. Ya, betul. ataupun seperti tadi juga saya nggak datang ya karena ada sesuatu ada. Itu bukan mengucapkan diri dari teman-teman. Yang mengucapkan diri itu katanya di sini kan beberapa orang. Berarti bukan semua, beberapa orang tidak teman itu, kenapa mereka nggak datang lagi? Gitu ya, itu masalahnya kan. Jadi makanya katanya marilah kita bersosialisasi. Ada urutannya kan, kalau punya itu masalahnya ya itu tadilah kita perlu mendorong dia bagaimana supaya dia kembali dengan melakukan juga kan. Dan itu kan menjauhkan diri dari beberapa orang katanya kan, ini ada beberapa orang yang bisa diri. Ya kan? Dan juga waktu juga harus kita saling bagaimana kita tidak sendiri pada orang jauh itu, bagaimana cara kita supaya dia kembali lagi ya, tidak menjauhkan diri dari sama itu. Dan ini katanya dan semakin dia menjalan untuk menjadi banyak tidak hari seperti tadi Pak sudah bilang ya tiap hari itu hari Tuhan. Hari kita juga jadinya hari ini hari kita hari itu hari Tuhan. Enggak, tadinya kita pikirin hari kiamat. Jadi memang itulah perlunya kita memperhatikan omongan orang, omongan teman-teman kita, omongan peserta lain. Jadi waktu begitu ini ngomong, aku tadi ada yang terlupakan. Udah terpikir aku udah lupa. Terpikir saya begini, marilah kita saling memperhatikan. Nah, ketika kita ganti dengan keluarga, misalnya kita ini, berarti kita sama dengan keluarga. Maka saya sebagai keluarga harus memperhatikan istri saya, anak saya.
Begitu juga dengan anak saya memperhatikan kakak-kakak. Nah itu ketika kita ganti kita sama Tuhan. Nah ketika kita ganti dalam konteks gereja, marilah kita, berarti kita adalah gereja. Nah disitulah kita memperhatikan itu, artinya kita memperhatikan jemaat, teman sepelayanan, atau gembala, nah itu dalam konteks gereja. Jadi ketika kita ganti kita itu, makanya kita ini memang yang sangat-sangat ini. Itu sih yang saya lupa tadi. Jadi ketika saya tadi dengan Bu Teti berbicara, ada muncul itu. Ya silakan Bu. Silakan. Dan banyak kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam baik. Bagaimana jangan kita mencoba dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, pertemuanlah kita eliminasikan semakin dia berjuang menjelang berjuang dengan kita. Yang saya dapat di sini, ya seperti yang pertama tadi bilang Yesus tadi, pertamanya yang dia mengatakan telah beberapa pengakuan tentang pengharapan kita seperti yang disebutnya. Pengharapan kita ya itu kan bukan pengharapan kita ya hanya sama Tuhan, ya apa yang kita lakukan bentuk pengharapan sama Tuhan tidak apa-apa semua yang kita harapkan itu hanya dari Tuhan. Dan sebab hanya dia memberikan setianya yang setia itu dalam apa pun dalam hidup kita apa kita setia itu hanya Tuhan, karena itu juga orang kita dan sampai sekarang kita setia itu apa baik dalam semangat apa cuma itu apa setia gereja ini dan tak setia apa betul-betul saya kenal, tapi nggak mungkin seperti dia omongkan itu kan yang dia mengatakan begini setia, karena saya dapat dari mana itu ya kita harus berpegang pada pengharapan kita harus percaya itu bahwa kita tidak mungkin akan selamanya bisa setia dengan apa yang kita lakukan. Kita hanya percaya Tuhan hanya setia. Kita berpegang hanya pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita percaya sama tuntunan Tuhan bahwa yang kita lakukan itu terbaik. Ini ya, kita tetap berpegang terbaik pada Tuhan. Itulah yang saya bilang. Good. Oke, shalom. Halo. Nama biasa ini saya tangkap adalah pesan untuk saya sendiri atau untuk kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih pekerjaan. Dalam kesaksian sedikit, saya ketemu beberapa teman saya itu baru-baru tahun sekitar Oktober atau Oktober. Dalam kata ini juga ada Pangandu itu di mana? Kita ini harus punya istilahnya adik orang ini. Dan saya berpikir juga sudah jadi pergumulan. Soalnya banyak makan itu, banyak serap sana, menyedot sana sini. Tapi saya belum ada wadahnya. Kayak saya ini perlu kayak sebenarnya butuh teman untuk sharing gitu apa yang saya dapatkan selama ini. Udah berapa lama karena saya kerja di Megamall ada beberapa gitu teman saya. Dari teman ya dia Instagram, punya punya sosial media. Saya nggak mikir kayak bakal di wadah saya nih sharing firman Tuhan. Tapi Tuhan menyiapkan, Tuhan yang ngasih sendiri. Karena sebelumnya adalah ya saya juga orang yang susah percaya sama. Kalau istilah zaman sekarang ya transmisi. Saya harus tinggi banget ya sendiri baru orang baru harus kalau saya mau ketemu orang baru mau kenal atau mau dekat sama saya perlu ini. Kira-kira pas nggak kira-kira? Awalnya ya kayak biasa aja, saya
masih membatasi diri saya gitu. Sampai mereka ngajakin kayak kalau kita sambil nongkrong kita ngomongin ada waktu kita tujuannya adalah ngomongin ada soal event di kampung. Akhirnya datanglah ketemu orang itu dan saat itu ada sela-selanya dia membahas terima Tuhan gitu. Kayak memang ada waktunya buat berdoa dan ketika di waktu itu menurut saya kayak artinya langsung saya hantam gitu. Apa yang saya dapat ya, dan mereka bertanya dorong dengan kasih. iya, nah itulah yang mendorong dengan kasih itu gitu. Dan saya artinya ada hati gitu dari saya, ada dorongan itu gitu loh. Karena mereka yang ngomong sendiri gimana sih nanya gitu. Karena saya mau gitu, saya paham itu. Karena mereka tentang masalah yang sangat berat, gimana sih kalau udah dikerjakan seperti apa, bagaimana menghadapinya. Nah itu, ketika sampai akhirnya lanjut dan sampai sekarang gitu, baru bertambah. Dengan adanya wadah saya itu, saya bisa artinya mereka pun terberkati, saya pun terberkati. Dan ya ini Pak, yang diberani ini Pak. Dengan terbentuknya wadah saya ini, saya ya itu ada beberapa orang yang saya perhatikan bagaimana pertumbuhan mereka dalam Tuhan, bagaimana kehidupan mereka. Saya mendorong, artinya saya ini mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Itu tadi. Nah, baru ayat 25-nya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Tadilah saya misalnya, tadi niatnya menjauhkan di sini, tapi nggak bisa juga. Karena saya sadar identitas saya itu siapa, saya butuh ini, maka akhirnya saya datang ke sini. Ketika ya ini tadi kita tahu siapa kita dan kita punya wadahnya, kita harus punya tanggung jawab nih. Nah, ini pekerjaan kita adalah ini memperhatikan sekeliling kita, lalu mereka saling menasihati dan semakin giat. Itu tentu. Itu aja. Good. Thank you. Salam. Maka pada malam hari ini ada komunitas yang saling mengembang. Yang dari berada 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling didorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang saya dapat dari ayat ini adalah kita itu harus sama-sama saling mendorong dan sama-sama membangun. Misalnya saya sedikit, saya ada teman yang tinggal di Bogor. Saya setiap hari Sabtu saya mengajak dia ibadah. Pas hari Minggunya dia bilang dia ada dinas kan, ya nggak apa-apa. Kita jangan kita jangan langsung menghakimi atau yang penting kita selalu mengingatkan dan selalu mendorong. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang. Kebanyakan orang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita, buka ibadah. Kita jangan langsung menghakimi dia. Kita harus memotivasi dan harus menasihati Pak. Dan semakin giat mengingatkannya. Jadi kita harus tetap selalu menasihati dia supaya dia bisa ikut di pertemuan-pertemuan seperti ibadah, ya, kayak nafkah. Amin. Oke, good. Sekarang sebelum kita Pak Membalang sama. Oke, salam kembali. Saya melihat ayat di sini dikatakan ada katanya marilah kita saling memperhatikan, ada mendorong, ada saling menasihati, ada katanya semakin giat, bahkan sampai ya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saya ada pertanyaan di sini, memperhatikan, mendorong, saling menasihati, saling giat melakukan ini dan untuk apa? Karena banyak di dunia ini bahkan di gereja sekalipun
melakukan kayak memperhatikan, mendorong, menasihati, dan semakin dia melakukannya itu, tapi dalam konteks tanda kutip tidak sesuai pesan yang saya lihat. Karena saya melihat di sini saya temukan pola atau pattern atau kebenaran yang terjadi sebelum ayat ini. Kalau kita melihat di sini ada di situ digarisbawahi di ayat 24, saya garisbawahi mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau saya boleh baca di ayat referensinya Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, sama-sama dia pada pekerjaan baik. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kalau versi Ibrani ayat 25 dikatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Poinnya sama. Ya, artinya kita tetap supaya hidup di dalamnya. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya di Efesus tadi, itu semuanya tentang perbuatan Yesus, yang dimana ayat 8-9 dikatakan bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia, karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu juga bukan hasil perjalanan jangan ada menggunakan diri, begitu kan? Kembali ke Ibrani. Ibrani saya menemukan pola yang sama, yang dimana di situ ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus buat sebenarnya. Dia dibahas dari ayat pertama segala macam bahwa tautan bayangan dan keselamatan itu, ya, terusnya di ayat 17 dikatakan lebih spesifik setelah dibahas dari atas dan dibilang, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 19, nah inilah dia hasil yang dari atas yang telah dibuat Tuhan, yang dimana hukum yang pertama ditiadakan, tapi bagian yang kedua istilahnya disahkan, ya, untuk mendukung yang kedua itu muncullah ayat 19 yang sudah terjadi, dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang perlu keberanian dalam dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Saya melihat di sini bahwa kita mendorong, tadi memperhatikan mendorong, saling menasihati, ya, dan giat sampai karena hari Tuhan sudah dekat, yang dimana kita menceritakan tentang apa yang Tuhan buat kepada kita, termasuk waktu kita memperhatikan mendorong itu pun ada orang mendorong yang dianggap baik tetapi justru nggak baik, tidak sesuai dengan Tuhan. Bahkan menasihati, nasihatnya baik, betul baik sekali, tapi tidak sesuai standar firman Tuhan atau standar kasih karunia Allah. Itu yang Tuhan mau. Makanya di Efesus tadi diingatkan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di ayat yang tadi diingatkan bahwa kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, kalau Efesus bilang Tuhan persiapkan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau di dalamnya. Jadi apa yang saya melihat di sini, yang saya dapat, di mana kita menasihati, mendorong, ya, dalam kasih dan semakin giat, itu menceritakan tentang statusnya kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan buat. Jadi itu saling mengingatkan satu sama lain sehingga kita bertumbuh bersama. Makanya sampai dibilang, ya, tetapi padahal kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Kita menyampaikan kabar baik, pemberitaan kabar baik kasih karunia Allah pada setiap orang, di mana ada pengampunan, di mana ada orang pengampunan dosa, pengudusan, terima sekali dan selama-lamanya. Dan Tuhan bilang, aku bersumpah, dan bahkan Tuhan bersumpah tidak mengingat dosa dan kesalahan. Bahwa ya itulah yang saya lihat, bahwa komunitas yang saling membangun ini, di mana kita saling mengingatkan status kita, apa yang telah Tuhan buat di kayu salib yang Tuhan kerjakan untuk kita, dan kita saling yang mengingatkan dan menjadi saksi kemenangan kita. Terima kasih. Salam jumpa. Salam. Kita harus berikan komunitas yang saling berjuang. Jadi ya kita nggak bisa itu sendiri. Ya kita saling berjuang satu dengan yang lain. Jadi bukan komunitasnya dua
tidak datang gitu ya. Tapi karena kita sudah bagian dari mereka gitu. Jadi di bagian dari mereka, ya mereka itu adalah keluarga. Jadi itu kemudian janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi ya pertemuan-pertemuan seperti inilah kita saling membangun gitu ya, saling memberkati satu dengan yang lain. Jadi di sini dikatakan bahwa kita saling mengasihi, saling giat melakukan. Jadi saling mendoronglah satu dengan yang lain untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Good. Halo. Tadi semua diberikan sudah nasihat luar biasa. Saya hanya ingin menambahin sedikit saja beberapa hal salah satu penting. Kitab Ibrani kan ditulis salah satunya kepada orang Yahudi yang ada di Roma. Mereka itu sudah dikucilkan, mengalami penganiayaan. Mereka ada juga beberapa yang sudah kayak kendor lah semuanya. Maka salah satu dari ayat yang dalam surat itu yang ditulis yang orang percaya sih tulisan Paulus adalah salah satunya bagian ini. Jadi di ayat 24 bahwa dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Tadi seperti yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya adalah kita bisa melakukan ini kalau kita ya menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Kalau belum jangan hakimi diri kita juga. Makanya sangat penting sekali kita ketika kita membahas pelayanan ini, kita biarkanlah Tuhan melayani kita dulu. Kalau enggak kita akan ada istilah burn out. Ada kemarin teman kita yang dari kemarin mulai dia bilang, harus bunuh diri. Saya bilang, kenapa? Banyak pelayan Tuhan yang burn out. Jadi dalam di negara dia banyak pelayan Tuhan burn out, ada yang meninggalkan pelayanan, ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam aneh-aneh. Nah, kenapa? Karena dia menaruh ya kekuatannya, sukacitanya pada hal yang tidak kekal yang Tuhan sudah bagikan. Harusnya kita menaruhkan itu di dalam Tuhan. Ayat 23 tadi dikatakan pengharapan kita kepada Tuhan yang setia. Nah itu ketika itu bisa muncul, maka muncullah ayat ini. Marilah kita saling memperhatikan. Yang memperhatikan itu bukan hanya Pak Supri, bukan hanya Pak Tumbala, bukan hanya ketua koordinator komsel, bukan hanya sekretariat, tetapi kita saling. Nah, makanya tadi saya senang ada yang menyebutkan kayak tadi, di samping duduk biasanya kok tidak hadir. Maka konsep tadi yang Pak Riks kemarin tadi bilang ya dengan Pak Pendeta sebelumnya sama Pak Samuel itu bisa dilakukan. Yaitu apa? Kita teleponin bukan hanya satu orang. Nah, ketika saling tadi itu bisa dikerjakan. Jadi tidak menunggu satu orang. Kita saling memperhatikan. Dan ini bukan hanya dalam konteks beribadah di gereja. Ini konteks bisa juga di ibadah rumah, bisa juga mungkin di komunitas, mungkin ada pertemuan, mungkin apalagi ada persetujuan doa, apapun itu. Ini konteksnya adalah saling memperhatikan di komunitas itu. Mereka ini komunitas orang percaya. Bahasa Inggrisnya Hebrews ini. Jelas dia tujuan kepada komunitas Ibrani yang ada di kota Roma. Jadi kita saling memperhatikan untuk supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Komunitasnya itu kalian kita pun harus hati-hati. Komunitas ada juga yang tidak mendorong menuju ke arah yang baik. Komunitas juga mendorong bukan dalam kasih. Nah, kita bersyukur. Makanya saya ingatkan lagi komunitas kita ini komunitas kasih karunia Tuhan. Jangan di sini komunitas saling menghakimi pula. Kita pula jadi Farisi kan? Enggak. Komunitas kita ini mendorong dengan kasih. Komunitas kita ini mendorong dalam perbuatan baik. Jadi komunitas itu sangat penting. Kemudian ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri. Nah ini, karena ada beberapa orang yang mulai, mungkin tadi karena dia tertekan, mungkin ada masalah pada saat itu, dia dianiaya, terancam. Karena pada zaman itu menjadi orang percaya itu nyawa. Nah, jadi muncul ayat ini, janganlah kita menjauhkan diri dari kita seperti yang disampaikan beberapa orang, karena ada juga pengajaran yang lain kan,
Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa kita perlu saling ada dalam persekutuan, ada dalam pertemuan ibadah, dalam bentuk apapun? Karena di saat itulah kita bisa disapa, saling menasihati, semakin dari mendorong dalam kasih, perhatikan. Ya tadi si Raja bilang dia ada komunitasnya, tadi yang ini ada teman-temannya, Sufia komunitasnya ada ini ya, kalau ada ya yang hamil aja. Jadi ya itu dia. Jadi saya lihat kemarin saya bagikan salah satu di khotbah, karena saya sudah dulu baca ini, saya teringat ada 2 tokoh di Alkitab, mungkin ada yang belum dengar, ada 2 tokoh di Alkitab yang mendapatkan dampak dari komunitas itu langsung nyata dalam hidup, yaitu Petrus dan Yudas. Petrus adalah orang yang ada dalam komunitas siapa? Murid-murid Yesus. Dalam kegagalannya pun dia tetap sama orang itu. Sedangkan Yudas, dia orang yang menyendiri, lone fighter dia, ya, lone ranger. Dia sendiri-sendiri. Makanya dia mengkhianati Tuhan sendirian. Dia jual Tuhan Yesus sendiri. Dia bertobat, dia menyesal, dia kembalikan uangnya sendirian. Dia ambil keputusan sendirian. Kenapa? Tidak ada komunitas, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menasihati. Sedangkan Petrus, kegagalan dia kalau kita bicara kuantitas jumlah ya, lebih banyak. Yudas sekali, Petrus berapa kali? 3 kali. Kalau kita lihat fatal kesalahannya, lebih fatal Petrus. Katanya apa? Siapa yang menyangkal aku di bumi, sangkal di sorga. Berapa kali Petrus sangkal? 3 kali. Yudas kesalahannya sebenarnya enggak masalah. Justru dia menggenapi Tuhan akhirnya dibawa ke kayu salib. Jadi justru dia bagian dari rencana Tuhan. Nah, tapi karena dia tidak ada dalam komunitas. Petrus dia dalam komunitas. Mungkin ada juga pikiran yang enggak layak lagi, aku mau bunuh diri lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena dia habis menangis kan, dia menyesal banget. Tapi dia ada di komunitas, saling mendukung. Maka kita itu yang kita perlu pastikan, teman kita, saudara kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka ada dalam komunitas. Kenapa? Untuk mereka dan untuk kita juga ada dalam satu komunitas untuk kita. Saya dengar tadi banyak kesaksian kemarin pembukaan kakak, waktu hari ini juga ada kesaksian kakak ini komunitas ini ternyata banyak sekali dampaknya. Makanya apa? Kita pastikan kalau kita, teman-teman kita, saudara kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang kita sering berinteraksi, pastikan mereka tetap ada dalam hubungi tadi apa saling memperhati. Kenapa? Karena dampaknya sangat besar. Orang yang ada dalam komunitas dan dia tidak ada dalam komunitas. Dan kita dengan tema kita hari ini, komunitas yang saling membangun. Komunitas kita ini harapannya apa? Komunitas yang saling membangun, mendoakan satu sama lain, dan mulai bahas masa depan, rencana ke depan. Saya pikir komunitas-komunitas kita yang ada di gereja ini sudah cukup bagus, tinggal lebih apalagi lebih diaktifkan. Tadi istilah Pak Sufri apa? Diakselerasikan. Dan saya pikir nah, jadi the year of divine promotion the year of divine promotion ini tepat sekali. Tadi saya lihat Pak Dwi juga di tengah komunitas itu juga Pak. Ya kita sering melayani, bukan prinsip untuk kita minta dilayani, tapi sering melayani. Apalagi konsepnya kita di sini, saya perhatikan di dalam sini itu yang tanda kutip leader, artinya sudah dia mulai berusaha berpikir untuk melayani orang, ya kan, yang sudah ada mungkin pemimpin komsel atau punya fungsi yang berbeda-beda dalam di gereja ini. Nah, untuk menuju ke orang-orang yang mungkin masih ke gereja masih di undang-undang, harus diingatkan. Nah itu dia, kita melayani, ya kan, mungkin menelpon korban pulsa, WhatsApp korban data, jemput korban bensin. Nah itu tak lagi kita bahas ketika kita datang untuk saling melayani. Saya pikir itu kalau kita bisa terapkan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, tadi yang tadi kebutuhan atau ya menjadi visi Pak promotor kita ketiga, yaitu terjadi akselerasi, itu bisa kita lihat tergenap di gereja ini. Jadi itu, mari kita berdoa.
warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dong,